Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Pesan Tuhan minggu ini yaitu tertutup karena diri sendiri. Tertutup karena diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, ketika hari Minggu pesan Tuhan ini disampaikan oleh Bapak Gembala, dan saya berpikir, lalu saya merenungkan, benar juga ya. Seringkali saya atau Bapak Ibu, kita berharap kepada Tuhan, Tuhan berkati kerohanian saya. Saya ingin lebih dewasa secara rohani. Saya ingin mengambil sebuah keputusan itu dengan tepat, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi pada prakteknya ternyata kehidupan kita di luar daripada ketaatan firman Tuhan. Kita tidak taat dengan firman Tuhan. Kadang-kadang kita suka membantah mungkin kebenaran firman Tuhan. Nah, seringkali juga kita berdoa mungkin kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin berkat kesehatan itu terjadi dalam hidup saya, supaya saya setiap hari itu badan saya fit, badan saya sehat selalu. Nah, tetapi pada prakteknya kita makan tidak teratur. Tetapi pada prakteknya kita makan dengan sembrono. Nah, mungkin seringkali ini yang kita hadapi dalam hidup kita, dan kita menanti-nantikan apa yang sudah kita doakan kepada Tuhan, apa yang sudah kita harapkan kepada Tuhan, ternyata itu tidak terjadi dalam hidup kita. Nah, melalui pesan ini Tuhan ingatkan, tertutup karena diri sendiri. Nah, ketika kita mendengarkan pesan Tuhan ini, kita akan semakin menyadari bahwa Tuhan itu selalu menepati janji-janjinya. Tuhan itu selalu memberkati setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Tetapi karena ulah kita sendiri, karena sikap kita sendiri, kita tidak mengalami berkat itu. Kita tidak mengalami pimpinan itu sendiri. Nah, di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai yang kedua, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal ini mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, kalau kita lihat ayat yang pertama, di sini Elisa menubuatkan bahwa akan ada kekurangan bahan pangan. Itu akan segera berakhir, dan harga bahan pokok itu akan kembali turun dan akan menjadi normal. Kalau kita lihat ayat yang kedua, perwira ajudan Raja Yoram tidak mempercayainya. Ternyata dia tidak percayakan berita ini. Bahkan apa? Dia mengolok-olok. Dan Elisa berkata seperti apa? Bahwa engkau akan melihat hal itu. Dia hanya bisa melihat hal itu, tetapi apa? Dia tidak akan menikmatinya. Dia hanya sebagai penonton. Mungkin orang lain bisa menikmatinya, tetapi ajudan ini hanya bisa melihat. Nah, yang menjadi pesan Tuhan bagi kita Bapak Ibu, Tuhan merindukan untuk memberkati umat Tuhan. Dengan apa? Dengan segala berkat-berkatnya. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan tahu sekali apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan tahu sekali apa yang mau Dia berikan kepada setiap umatnya. Nah, di saat pandemi ini Bapak Ibu, setahun sudah berlalu. Di saat pandemi ini, Tuhan pasti tahu loh. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu pengharapan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keluh kesah dalam hidup kita. Tuhan tahu itu semua. Tuhan rindu menjawab itu semua. Dan Tuhan tidak akan menelantarkan setiap anak-anaknya yang terus berharap kepada Tuhan, anak-anaknya yang terus menaruh pengharapan, anak-anaknya yang terus percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkannya. Tuhan rindu memberkati, Tuhan rindu mencurahkannya untuk setiap hidup kita. Cuman masalahnya gini,
Gimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Tanggapan apa ketika kita menghadapi hal seperti ini? Nah, dikatakan kan, bukan karena Tuhan tidak menepati janji-janjinya, bukan pula karena dicuri oleh si jahat, namun sikap orang percaya sendirilah yang telah menutup pintu berkat tersebut. Ketidakpercayaan orang percaya itu sendiri. Berkat, Bapak Ibu, berkat itu bicara tentang apa? Berkat itu kan bicara tentang segala sesuatu yang Tuhan sediakan, segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan, yang Tuhan mau limpahkan untuk setiap kita, orang-orang percaya yang terus berharap penuh kepada Tuhan, yang menaruh percayanya bahwa Tuhan sanggup memberikan apa yang kita perlukan. Nah, melalui pesan ini saya mendapatkan hal seperti ini, Bapak Ibu. Ini sebuah introspeksi dalam hidup saya dan kita semua. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati kesehatan saya, Tuhan berkati kerohanian saya, Tuhan berkati pekerjaan saya dan lain sebagainya. Tuhan berkati semua aspek kehidupan saya, tetapi saya tidak menerima apa-apa. Mungkin ini sebuah peringatan bagi kita, ini introspeksi bagi kita. Apakah mungkin ini karena ulah kita sendiri, karena sikap kita sendiri yang salah, sehingga kita tidak menerima apa-apa dari Tuhan? Kita belajar untuk mengintrospeksi, Bapak Ibu, melalui kehidupan masing-masing. Mungkin ada hal-hal yang lama, yang kita rindukan kok nggak terjadi. Ada kerinduan, mungkin ada pergumulan kok nggak kunjung terjadi dalam hidup saya, seakan-akan tertutup. Sehingga gini, Bapak Ibu, lamanya penantian yang kita hadapi, seringkali kita menyalahkan Tuhan. Lamanya jawaban yang kita doakan tanpa kita mengintrospeksi diri. Kadang-kadang kita suka menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang kita suka menyalahkan keadaan di sekitar kita. Kadang-kadang kita suka menyalahkan sekeliling kita. Tanpa kita bercermin melalui cermin, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita berdiri depan cermin itu dan kita melihat hidup kita, apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Sehingga itu tertutup semua dalam hidup saya, hidup kita semua. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak terbatas, amin. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Dia siap, kapanpun juga dia siap memberkati umatnya. Cuman masalahnya, kuncinya di kita. Tuhan rindu memberikan hujan berkat, Bapak Ibu. Tuhan rindu memberikan hujan berkat bagi kita orang percaya. Tetapi gini, tanpa kita sadari, kita suka sering, tanda kutip, membawa payung. Kita bawa payung kemana-mana. Ketika Tuhan mau melepaskan berkat itu, tanda kutip, kita bawa payung, dan Tuhan mau lepaskan payung itu, penghalang itu, sehingga ketika payung itu dilepaskan, ada berkat yang tercurah, yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Segala berkat, apapun itu. Nah, beberapa hal agar kita sebagai orang percaya tidak menghalangi sendiri berkat Tuhan atas kita. Di antaranya adalah yang pertama, bangun perenungan pribadi akan setiap perkataan Tuhan. Ayat yang kedua, Bapak Ibu. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal ini mungkin terjadi? Nah, yang pertama, bangun perenungan pribadi akan setiap perkataan Tuhan. Apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, apa yang sudah kita baca melalui perenungan firman Tuhan, kita renungkan secara pribadi. Merenungkan perkataan firman Tuhan itu apa berarti? Itu berarti mencerna firman Tuhan. Mencerna firman Tuhan seperti gini, kita sedang makan, kita masukkan ke mulut, lalu makanan itu dikunyah, lalu masuk ke lambung, kemudian dicerna, masuk dalam seluruh pencernaan dalam tubuh kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa makanan itu dicerna? Supaya makanan itu ada sari-sari makanan.
mengambil sari-sari makanan dan kemudian masuk ke dalam tubuh kita, dan kita menjadi kuat, kita penuh energi, dan ada sel-sel tubuh yang rusak itu diperbaharui, dan kita menjadi kuat, kita menjadi fit. Nah, sama dengan firman Tuhan, pesan Tuhan, bangun perenungan pribadi akan setiap perkataan Tuhan. Nggak cukup kita nggak cukup kita hanya mendengar orang menyampaikan firman, nggak cukup kita membaca firman Tuhan, tetapi kita perlu waktu pribadi untuk kita merenungkan. Oh ya, ternyata ketika saya mendengarkan firman Tuhan tadi pagi, ketika saya mendengarkan dan membaca firman Tuhan, oh ya, ternyata ini yang harus saya rubah dalam hidup saya. Ternyata ini yang harus saya perbaiki dalam hidup saya. Sari-sari makanan itu yang akan menjadi kekuatan. Sari-sari firman itu semua menjadi sari-sari makanan itu, menjadi kekuatan dalam hidup kita seluruhnya. Itu menjadi kekuatan kita, menjadi iman yang kuat. Nah, sekarang seringkali gini kan, ketika ada pesan Tuhan, mungkin ketika ada perkataan Tuhan, kita mungkin berkata seperti ini, mungkin ini gak mungkin sekali dalam hidup saya, ini gak mungkin, mana bisa saya lakukan. Itu mah untuk orang-orang yang levelnya lebih tinggi rohaninya dari saya. Itu mungkin gembala yang bisa melakukan, saya gak bisa. Mungkin itu pengerja yang bisa melakukan, saya gak bisa. Loh, pesan Tuhan itu kan untuk kita semua. Pesan Tuhan untuk kita semua. Tuhan gak memandang siapapun, tapi untuk kita semua, untuk kita tangkap, untuk kita hidupi, untuk kita cerna, dan itu menjadi kekuatan bagi hidup kita, bagi iman rohani kita. Firman Tuhan itu mendewasakan setiap kita. Amin. Firman Tuhan itu mendewasakan setiap hidup kita. Kita tanpa kita sadari gini kan, kita membatasi diri yang saya katakan tadi. Kadang-kadang kita membatasi dan kita tidak menyadari itu, kita sedang membentengi hidup kita. Nggak mungkin, benteng. Rasanya itu untuk gembala, benteng lagi. Jadi seakan-akan kita membangun perkataan kita, membangun sebuah benteng-benteng untuk kita menerima berkat firman Tuhan itu sendiri. Sehingga kita sulit sekali untuk kita menerima. Karena apa? Perkataan kita sudah membentengi hidup kita. Nggak mungkin untuk saya melakukan. Mungkin levelnya lebih tinggi yang bisa melakukan. Secara otomatis, apa Bapak Ibu? Kita menolak. Kita menolak firman itu. Firman itu untuk dia, untuk yang senior lebih tinggi. Aku nggak bisa melakukan. Secara otomatis kita menolak firman Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Kita nggak terima apa-apa. Kita hanya mendengarkan aja. Mungkin kita hanya membaca aja pesan Tuhan, tapi kita tidak menerima apa-apa. Kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan pesankan, apa yang Tuhan sampaikan, seperti ajudan ini kan. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal ini mungkin terjadi. Dan di ayat 2 dikatakan apa? Elisa mengatakan apa? Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Orang lain bisa mengalami berkat rohani yang luar biasa, tetapi kita nggak bisa menikmatinya. Kesalahan ada siapa? Ada pada diri kita. Kesalahan ada pada siapa? Pada saya. Perwira itu kan mengolok-olok. Tanpa sebuah perenungan pribadi akan perkataan Tuhan, maka kita akan berkutat pada hal yang sama. Berkutat pada hal yang sama artinya sebelum kita berkata-kata, kita perlu merenungkan. Kita perlu mencerna setiap apa yang menjadi perkataan Tuhan. Perenungan di sini bukan berarti gini Bapak Ibu, kita merenungkan diri sendiri, lalu kita diam, kita merenungkan, lalu kita mengasihani diri. Firman ini berat sekali ya. Rasanya saya gak sanggup. Gak mungkin. Sudah tidak memakai logika lagi Bapak Ibu. Sudah tidak memakai pikiran manusia lagi. Arti kata merenungkan. Nah, kalau di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-99, di sana dikatakan apa? Aku lebih berakal budi
daripada semua pengajaranku. Ini penekanannya. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Nah, kata kurenungkan Bapak Ibu dalam bahasa aslinya yaitu sikau. Itu artinya rasa hormat. Ada rasa hormat yang mendalam. Ada sebuah perenungan yang begitu mendalam. Lalu pikiran kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, itu artinya perenungan. Bukan artinya perenungan pribadi yang saya katakan tadi itu mengasihani diri. Aduh, firman ini terlalu berat. Aduh, firman ini kayaknya saya tidak sanggup untuk melakukan. Bukan lagi seperti itu. Tidak memakai logika lagi, tidak memakai pikiran manusia lagi, tetapi pikiran kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan. Pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Perenungan yang mendalam. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu, pernah nggak gini ya? Ketika kita merenungkan firman Tuhan, oh iya ya, ternyata ketika saya benar-benar merenungkan seorang diri, pesan Tuhan tadi pagi, pesan Tuhan minggu ini, pesan Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang saya baca, oh iya ya, berarti saya harus merubah sikap saya. Berarti saya harus berubah. Berarti cara hidup saya harus diperbaharui. Oh iya ya, berarti ketika saya merenungkan firman Tuhan, mencerna firman Tuhan, benar ya, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu Allah yang perkasa dalam hidup saya. Nah, artinya ketika kita mengatakan itu, merenungkan dan mencerna, berarti kan kita mengaminkan setiap perkataan Tuhan. Bukan menolak firman Tuhan yang tadi awal dikatakan tadi, enggak mungkin, benteng. Tidak mungkin, benteng lagi. Tapi kita renungkan, mencerna, iya ya, benar. Semua penghalang-penghalang terbuka, terbuka semua. Dan kita apa? Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan itu tersampaikan dalam hidup kita dan sampai masuk. Sari itu masuk dalam hidup kita dan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Nah, di poin yang pertama ini kita perlu apa? Waktu pribadi. Waktu pribadi, ada perenungan pribadi akan setiap perkataan Tuhan. Enggak cukup kita hanya membaca, enggak cukup kita hanya mendengarkan, tapi kita merenungkan, mencerna secara mendalam. Pikiran dipenuhi dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, beberapa hal yang agar kita sebagai orang percaya tidak menghalangi sendiri berkat Tuhan atas kita. Di antaranya adalah yang kedua, perluas atau perbesar kapasitas kerohanian kita. Ayat yang kedua tetap sama. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal ini mungkin terjadi? Nah, yang kedua, perluas atau perbesar kapasitas kerohanian kita. Nah, ternyata bagian kita harus perluas. Kita harus perbesar kapasitas kita, yaitu apa? Cara pandang kita. Cara pandang kita yang terbatas dengan diganti dengan cara pandang Tuhan yang tidak terbatas. Cara pandang kita terbatas, manusia terbatas, tapi cara pandang Tuhan itu tidak terbatas. Nah, itu yang mau kita terapkan. Bagaimana untuk kita mempunyai cara pandang yang luas. Cara pandang Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, sehingga kita mempunyai kapasitas kerohanian yang besar. Sehingga gini, pikiran kita tidak cupet, pikiran kita tidak sempit, pikiran kita tidak dilengkupi oleh sebuah batok kelapa aja. Seperti yang dialami ini kan, masakan hal ini mungkin terjadi. Mungkin dia hanya melihat kapasitas dari manusia itu sendiri, kekuatan kemanusiaan itu sendiri. Tetapi gini, saya belajar untuk mengarahkan pandangan kita, arah pandangan kita kepada apa yang menjadi pandangan Tuhan atas hidup kita.
Nah, kalau kita hanya mengarah kepada kemampuan kita, Bapak Ibu, kita hanya mengarah kepada kesanggupan kita, kita hanya mengarah kepada keterbatasan kita, padahal Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak terbatas, yang katakan awal tadi. Kita hanya melihat diri kita saja, tetapi kita tidak melihat akan kehebatan Tuhan, kita tidak melihat akan kebesaran Tuhan. Nah, sekarang ini, bagaimana supaya kapasitas rohani kita itu menjadi besar, untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Nah, yang harus kita lakukan apa? Kita membuka hati. Buka hati kita lebar-lebar. Buka hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Buka hati kita lebar-lebar untuk kita menerima pesan Tuhan. Buka hati kita lebar-lebar untuk kita membaca firman Tuhan dan merenungkan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Buka hati. Dan biarkan gini, ketika kita sudah menerima itu, biarkan Tuhan mengisi seluruh kehidupan kita. Bukan mengisi dengan pikiran kita, bukan mengisi dengan keterbatasan kita, tetapi kita mengisi dengan pesan Tuhan, firman Tuhan. Kalau kita memperbesar Bapak Ibu, ketika kita memperbesar kerohanian kita, ketika kita memperbesar kapasitas kerohanian kita tidak akan hidup dalam arus kehidupan dunia ini, Bapak Ibu. Kita tidak akan mudah terombang-ambingkan, sehingga kita merasakan kehidupan kita biasa-biasa aja. Padahal pesan Tuhan setiap hari kita menerima hal yang luar biasa. Tuhan sampaikan melalui Bapak Gembala, dan Bapak Gembala sampaikan melalui jemaat Tuhan. Kita menerimanya, itu kan hal yang luar biasa yang sudah Tuhan sampaikan untuk kita semua bangkit, untuk kita menjadi orang-orang yang dewasa. Tetapi gini, kenapa hidup kita kok hanya gitu-gitu aja? Kayaknya seperti sebuah rutinitas saja. Ternyata gini kan, untuk memperbesar kerohanian kita, kapasitas rohani kita, kita perlu membuka hati kita. Membuka hati kita dan biarkan Tuhan yang mengisi seluruh hidup kita. Dan biarkan gini, Tuhan mengurapi hidup kita. Nah, mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini, termasuk saya juga, pesan Tuhan minggu ini tertutup karena diri sendiri. Dan biarlah setiap kita mengintrospeksi, Bapak Ibu. Saya mengintrospeksi hidup saya, hidup kita masing-masing. Melalui apa? Kita bangun perenungan pribadi akan setiap perkataan Tuhan. Lalu perluas atau perbesar kapasitas kerohanian kita dengan apa? Membuka hati kita yang lebar-lebar untuk Tuhan. Membuka hati kita dan biar Tuhan sendiri yang mengisi seluruh kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu, biarlah pesan Tuhan minggu ini menjadi teguran bagi kita semua, menjadi teguran bagi hidup saya juga. Untuk kita apa? Terus membuka hati kita, diri kita, memperbaharui hidup kita, mengintrospeksi setiap hidup kita. Karena gini, janji-janji Tuhan itu selalu Tuhan tepati kok. Tuhan itu rindu memberkati setiap umatnya. Cuma tergantung hidup kita tuh maunya gimana. Hidup kita maksudnya seperti apa. Respon kita perlu baik, respon kita perlu benar. Nah, mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan.